si wanita itu punya ketertarikan kuat untuk berbuat zina kepada Yusuf, untuk berbuat zina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf punya ketertarikan terhadap wanita ini. Ulama berbeda pendapat tentang makna apa sih yang dimaksud Yusuf punya ketertarikan dengan wanita itu. Karena sebagian ahli tafsir mengatakan wastabaqal baba wastabaqal bab, terus selanjutnya gimana? Wa qujjat. Coba kita lihat ayat ini. Ketika mereka berlarian untuk wastabaqal baba wa qujjat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaya ladal bab. Mereka berlomba untuk menuju ke arah pintu. Lalu si wanita ini menggapai pakaian Yusuf alaihissalam. Sebagian ahli tafsir mengatakan pada waktu wanita ini ingin mengajak Yusuf, dia menutup seluruh pintu rumah. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytala. Qala ma'adallah. Dia tutup seluruh pintu rumah, kemudian dia mengajak, ayo ke sini, kita berzina. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, wanita ini sudah telanjang. Ini wanita sudah telanjang. Jadi dia persiapan untuk mengajak zinanya Yusuf itu bukan berpakaian, Pak. Dalam posisi sudah tidak berbusana. Dia tutupi seluruh pintu dalam kondisi dia tidak berbusana, kemudian mengajak Yusuf untuk berzina. Maka namanya laki-laki normal. Walaqad hammat bihi wa hammat. Si wanita punya ketertarikan kuat dan Yusuf juga ada ketertarikan. Meskipun ulama ahli tafsir apa sih makna Yusuf punya ketertarikan terhadap si wanita ini? Namun ada satu kalimat yang Allah sebutkan dalam ayat itu. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Andaikan Yusuf tidak melihat burhan dari Rabbnya. Apa yang dimaksud dengan burhan dari Rabbnya? Andaikan Yusuf tidak melihat burhan, bukti dari Rabbnya, tentu akan terjadi peristiwa perzinahan. Apa makna burhan Rabbi? Burhan dari Rabbnya. Beberapa ahli tafsir yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, dan ahli tafsir yang lainnya di kalangan tabi'in, mereka mengatakan Yusuf melihat wajah ayahnya, menggigit jarinya, menampakkan kesedihan di hadapan anaknya yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya peristiwa ini. Maka Yusuf kemudian ketika melihat wajah ayahnya, beliau langsung sadar. Dan keinginan itu kemudian ditahan hingga akhirnya terjadilah peristiwa lanjutannya. Datang tuan rumah, yaitu suami si wanita ini. Baik. Maka di sini jamaah kita bisa mengambil satu pelajaran. Terkadang ada anak yang merasa malu untuk melakukan penyimpangan, untuk berbuat yang jahat, karena terngiang dengan ayahnya. Demikianlah faktor luar biasa pengaruh bapak yang punya wibawa dalam keluarga dan pendidikan yang dia tanamkan kepada anaknya, sehingga ketika anaknya berada di jauh dari bapaknya, dia tetap terkenang dengan bapaknya. Bapakku orang yang hebat, bapakku seorang nabi, itu Yusuf. Bapakku orang saleh, bapakku orang taat. Masa aku melakukan seperti ini? Malu saya untuk melakukannya. Dia terngiang dengan bapaknya. Maka bapak ini memberikan kesan yang luar biasa kepada anak, sampai ketika anak itu berada di tempat manapun, dia terkesan dengan bapaknya. Nah, mungkin Anda bisa jadikan ini sebagai proyeksi. Jadilah bapak yang berkesan, sehingga ketika anak Anda misalnya berada di tempat yang jauh, berada di pondok, berada di mana yang jauh dari pengawasan orang tua, tapi dia diawasi dengan kesan yang tertanam dalam batinnya. Saya kalau tidak berprestasi di pondok, saya kalau nakal di pondok, nanti di mana wajah ayah saya akan menahan malu. Dia merasa takut dengan itu. Itu contoh menjadi seorang bapak yang berkesan bagi anaknya. Kita bisa mengobati nuansa fatherless country, fenomena fatherless country, negara Indonesia yang keluarganya tanpa bapak, dengan cara coba Anda lebih sering hadir, memberikan pendidikan kepada anak, dan pendidikan yang berkesan, betul-betul berkesan. Jadi anaknya itu nempel dengan bapaknya sampai kemudian diingat-ingat,
bapak saya orang seperti ini, dulu bapak saya berpesan seperti ini. Demikianlah pelajaran yang bisa kita ambil dalam situasi yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk fenomena Fathers Country, kalau memang nanti terjadi atau ada di sebagian dari saudara kita yang ada di sini, apakah dengan sarana teknologi yang ada sekarang itu bisa menggantikan untuk posisi orang tua, misalkan jauh bisa dengan video call atau dengan voice note dan lain-lain? Baik, itu salah satu alternatif ya, tapi bukan yang utama. Tentu pertemuan fisik dengan pertemuan online nuansanya sama atau beda, Pak? Ya, beda. Anda kajian online, mungkin nyala itu HP, tapi sambil ditinggal, entah ditinggal nyetir, ditinggal ngetik, ditinggal beraktivitas, ditinggal kerja, sehingga nggak fokus. Tapi kalau Bapak ada di hadapan saya, berani ngantuk nggak? Beliau karena nggak lihat kamera, Pak, Masya Allah. Sehingga mengingat beliau ada di depan, ada di hadapan pembicara, ada di hadapan narasumber. Ketika ngantuk, malu sama narasumber, tahan dia, Masya Allah, jangan sampai ngantuk. Itu contoh ada nuansa perasaan yang berbeda antara pertemuan fisik dengan pertemuan online. Sah-sah saja misalnya sebagai pengganti Anda melakukan komunikasi intensif melalui online, baik video call atau yang lainnya. Namun tetap kita sarankan pertemuan fisik harus dilakukan. Idealnya Ustaz, untuk pertemuan fisik tersebut kira-kira anak itu mulai dari umur berapa dan sampai umur berapa saat idealnya, agar anak kita bisa mengambil sosok atau dari bapak dari Kita berprinsip tidak ada istilah mantan anak, sehingga dari dia lahir sampai dia besar, anak adalah anak. Memang fase anak bertingkat. Ada fase di mana dia hanya bisa mendekat ke ibunya. Ketika baru lahir, Anda bawa kerja kan tidak mungkin ya. Sehingga bayi merah dibawa bapaknya kerja, mungkin nggak Pak? Mati nanti ya. Di fase ini dia dekat dengan ibunya, karena dia masih membutuhkan ASI dari ibunya. Nutrisi dia bergantung kepada ibunya. Maka bapak memberikan dukungan, kedekatan antara si bayi ini dengan ibunya. Di fase berikutnya ada anak mulai bisa diajak bermain. Anda mungkin sebagai seorang bapak terkadang bisa menghadirkan permainan kepada anak yang menyenangkan, entah dengan cara apa misalnya digendong atau diajak jalan-jalan, yang biasanya wanita lebih punya keterbatasan. Misalnya diajak berenang ya. Mungkin ibu-ibu kalau berenang kan harus di tempat yang tertutup. Anda kesulitan untuk menemukan kolam renang yang tertutup atau tempat berenang tertutup, lalu diajak oleh bapaknya, sehingga anak itu digendong oleh bapaknya sambil berenang. Dan beberapa permainan yang lain termasuk naik kuda misalnya, sehingga Anda sudah bisa menunjukkan kedekatan bersama mereka di situasi ketika mereka sudah bisa diajak untuk bermain. Di fase atasnya lagi, saat mereka sudah mulai mengenal untuk menghafal sesuatu, karena bayi itu memorinya belum berfungsi dengan maksimal. Mulai usia berapa minimal yang paling bawah yang bisa bapak kenali dan bisa bapak ingat-ingat? Waktu lahir masih ingat? Nah, waktu lahir. Ketika kita berada di dalam rahim, Anda ingat apa ketika itu? Hah? Gak ngerti apa. Saat Anda lahir, Anda ingat apa? Gak tahu. Saat Anda di usia setahun, ingat apa? Belum. Anda di usia 2 tahun, kita nggak ingat apa. Jadi memori kita di usia 3 tahun, 2 tahun, setahun ke bawah, kita nggak ingat apa. Kita nggak ingat kalau kita pernah jatuh ke sandung, kita nggak ingat kita pernah kecepit, kita nggak ingat kita pernah kaki kita masuk ruji sepeda, kita nggak ingat pernah berantem sama anak tetangga, nggak ingat semuanya. Usia berapa Anda mulai ingat? Coba diingatkan. Dulu usia berapa? 4 tahun sudah bisa diingat? Hah? TK ya? Mulai skala TK. Jadi memori itu berfungsi sehingga bisa kita ingat sampai kita besar di usia 4 tahun. Allah baru bukakan. Sebelum itu nggak ada.
Maka di fase pertama, anak baru belajar bicara, baru belajar mengenal. Di fase itu dia tidak menjadikan peristiwa itu sebagai memori yang akan dia kenang sampai akhir hayat. Tapi kalau sudah usia TK, SD dan seterusnya, barulah memori berfungsi. Nah, di poin ini Anda mungkin sudah mulai memberikan kesan kepada anak. Entah dengan cara apapun, gimana caranya biar bapaknya ini dianggap sebagai bapak paling hebat, Superman. Bapak saya adalah seorang yang hebat, pahlawan baik keluarga, Superman di keluarga. Buat kesan seperti itu, walaupun sedikit tidak juga mau duduk. Padahal aslinya pemalas ya, tapi di hadapan anaknya menampakkan apa? Sebagai sosok yang hebat. Mungkin saja. Sampai akhirnya ketika dia di SMP dan seterusnya, semakin besar itu anak, dia akan semakin bisa menilai kondisi bapaknya. Mungkin waktu SD penampilan bapaknya dianggap hebat oleh anaknya. Nanti di SMP mulai ketahuan asli dari bapaknya. SMA anaknya sudah bisa menilai bapaknya itu sebenarnya seperti apa. Tolong jaga baik-baik. Semua ini akan dia bawa sampai tua. Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu beliau di usia menginjak dewasa. Dan dalam situasi itu beliau terkesan dengan bapaknya. Bapak saya adalah orang saleh, seorang nabi. Sampai ditampakkan oleh Allah wajah ayahnya, yang itu membuat beliau bisa menahan diri untuk berbuat dosa besar. Padahal faktor untuk terjadinya praktek dosa besar itu sangat besar. Pintu sudah tertutup, tidak ada siapapun, tidak ada CCTV. Wanitanya yang pingin dalam posisi sudah siap untuk melakukan praktek zina. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dengan Allah tampakkan wajah ayahnya. Wallahu. Baik Ustaz, kita kembali ke temanya dengan bagaimana dengan interaksi kedua orang tua ya. Ketika mereka namanya rumah tangga Ustaz, terkadang ada konflik-konflik. Ketika mereka mungkin berantem atau mereka berkonflik di depan, apakah itu ada pengaruh yang signifikan buat mental atau psikologis anak itu sampai mereka dewasa? Baik, ini salah satu di antara kasusnya. Pertama begini, saya ingin menyinggung sedikit tentang fenomena konflik suami istri. Ada anak kecil Pak, bayi Pak. Bayi ini nangis mogok, gitu ya. Orang tua kira-kira ketika melihat bayinya nangis, apa yang akan dia lakukan Pak? Dia akan berusaha untuk menenangkan bayinya. Apa yang dia lakukan untuk menenangkan bayinya? Dia akan berusaha memberikan sesuatu yang diinginkan oleh bayi ini, gitu ya. Dia ingin apa? Cuman masalahnya ketika anak ini nggak bisa bicara, orang tuanya bingung. Dia ini maunya apa sih? Bapaknya melakukan A, ibunya melakukan B, tetap saja nangis. Sehingga orang tuanya bereksperimen. Coba dikasih ini, nggak mau. Dikasih ini, nggak mau. Dikasih ini, tetap nangis. Dikasih ini, tetap nangis. Dia maunya apa? Karena belum bisa bicara, bingung orang tuanya. Pernah ngalamin kayak gitu Pak? Hah? Pernah ngalamin kayak gitu? Sering ya? Itulah karakter bayi. Sudah? Suami, istri, tegang. Suami pulang, tiba-tiba istrinya emosi, marah. Suaminya bingung. Ini kenapa kok marah? Pengen apa? Diam. Ditanya, kamu kenapa? Diam. Sudah? Dalam batin istri, seharusnya kamu bisa memahami perasaanku. Lah aku gak ngerti isi hatimu apa. Awal konflik itu tadi. Hah? Awal konflik itu. Iya, itulah awal konflik, betul kan? Sehingga suami bereksperimen, ini maunya apa sih? Saya mau minta maaf di bagian apa? Bingung kan? Bapak pernah ngalamin kayak gitu nggak Pak? Ya? Oh, malu mau jawab. Anda mengalami kayak gitu nggak? Iya? Yang jujur jawabnya. Apakah Anda mengalami seperti itu? Mumpung pesannya sampai ke sebelah Pak. Hah? Anda mengalami kayak gitu? Iya. Sehingga suami ini bingung. Akhirnya dia bereksperimen. Istri saya ini maunya apa? Dikasih ini nggak mau, dikasih ini nggak mau. Artinya cuma ngambek. Tapi dalam perasaan si wanita, apa dia bilang? Kamu seharusnya memahami saya. Seharusnya kamu ngerti apa yang saya maksud. Tapi Pak suami bilang,
Saya nggak ngerti isi hatimu. Disuruh ngomong dia nggak mau. Kalau Bapak menjumpai seperti ini, tolong dimengerti Pak. Itulah bawaan bayi yang belum hilang. Waduh, Ustaz. Betul kan? Berarti sebenarnya wanita itu masih membawa sifat bayi yang belum hilang. Maka tolong disabari Pak, kalau punya rawatan seperti itu Pak, dirawat dengan baik, karena sebentar lagi mau mati Pak ya. Orang yang mau mati kan? Semua pasti mati Pak. Baik. Nah kadang terus gimana Pak Ustaz? Makanya solusinya cuma satu, komunikasi. Sehingga jangan Anda itu jadi orang yang meminta orang lain untuk memahami Anda. Kamu harus memahami saya. Loh, kamu sendiri kenapa gak bisa memahami dia? Mau sama-sama ingin dipahami. Sehingga jadi orang yang ingin dimengerti, ingin dipahami, berlebihan itu bahaya. Akhirnya membuat nuansa rumah tangga jadi gak nyaman. Suami juga seperti itu. Ada yang kadang-kadang tiba-tiba ngambek, emosi sama istrinya. Kenapa Bang, kamu kok marah? Diam. Kenapa kamu kok marah? Istrinya bingung, bereksperimen. Apakah abang ingin madu? Carikan madu murni. Ada jual madu di sini? Dikasih madu, diem. Alhamdulillah, oh, berarti solusinya ini ya. Maka ibu-ibu kalau suaminya ngambek gak mau ngomong, kasih madu. Setuju gak Pak? Madu murni tadi. Hah? Madu murni. Madu? Emang ada berapa madu? Terjebak. Oh, madu namanya murni. Subhanallah. Ini lebih berbahaya daripada madu asli. Baik. Jadi cobalah berlatih ya. Jangan jadi orang yang kita selalu ingin dimengerti, selalu ingin dipahami, sehingga saat kita punya sesuatu kemudian kita cuma diem, nggak mau ngomong. Cobalah kamu pahami aku. Lah kamu maunya apa? Diam saja. Kamu mintanya apa? Diam saja. Itu bingung nanti orang lain. Akhirnya membuat suasana jadi makin panas. Kadang kemudian yang laki-laki juga ikut emosi, akhirnya malah berantem lebih serius. Sehingga dalam kondisi ini jamaah, barangkali komunikasi itulah salah satu di antara solusinya. Bagaimana agar nuansa semacam ini tidak berkelanjutan. Selanjutnya, kalaupun terjadi kayak gini, bagaimana sikap yang tepat? Karena di rumah kita ada selain suami istri, ada anak misalnya, atau ada orang tua, atau bahkan ada orang lain, pembantu, dan seterusnya. Kalau terjadi situasi seperti ini, ada satu pesan yang pernah diberikan oleh Nabi SAW. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa kewajiban seorang suami kepada istrinya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Antut'imaha idha ta'imta, wa an tuksiha idha tasaita. Kau beri makan istrimu kalau kau makan. Kau beri pakaian istrimu kalau kau berpakaian. Wala tadribil wajha, wala tuqabbihha, wala tahjur illa fil bait. Jangan pukul wajahnya, jangan kau jelekkan mukanya. Maksudnya jangan bilang mukaku jelek, kamu jelek, jangan. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikot istrimu kecuali di dalam rumah. Yang dimaksud jangan boikot istrimu kecuali dalam rumah itu ada dua makna. Pertama, kamu kalau lagi berantem sama istrimu, suami kan boleh memboikot istrinya ya. Tapi kalaupun memboikot jangan sampai keluar rumah. Saya nggak mau tinggal sama istri saya, tak pulang saja, terus tidur di rumah orang tuanya. Jangan seperti itu. Jadi kalaupun boikot, tetap boikot di dalam rumah. Yang kedua, yang kedua adalah jangan boikot istrimu kecuali di dalam rumah. Jangan sampai masalah keluargamu itu bocor keluar rumah. Sehingga jangan diupload di Facebook, jangan diposting di medsos. Nanti jadi viral senasional. Subhanallah. Berita keluarga yang seharusnya terbatas dalam satu ruangan kecil, sampai kemudian melebar jadi ruangan Sabang sampai Merauke, bahkan sampai keluar dari Indonesia. Luar biasa. Akan menjadi sesuatu yang sangat memalukan ketika orang punya masalah seperti itu. Dan mohon maaf jamaah,
orang semakin punya status sosial, makin sensitif dengan rahasia hidup. Sehingga salah satu resiko jadi orang terkenal itu privasinya diganggu. Banyak orang yang kadang searching gitu ya, nyari tahu latar belakang orang yang dianggap sebagai gurunya atau orang yang terkenal di masyarakat. Saya ingin tahu seperti ini, ingin tahu seperti ini. Di Google Analytics itu kan bisa dilihat, nge-track kira-kira apa yang sering dicari orang. Sempat di antara teman-teman itu pengen tahu sebenarnya yang dicari dari ANB itu apa sih? Sampai ada yang tanya, Amin Nur Baiz poligami atau tidak? Ini pertanyaan apa? Subhanallah. Jadinya saking keponya orang kadang nyari tahu seperti apa keluarganya, nyari tahu di latar belakang dia itu kayak apa. Gak penting. Orang kan kadang menggali seperti itu. Itulah resiko Pak, jadi orang yang terkenal Pak ya. Privasinya terganggu. Semua orang seperti itu. Baik artis maupun tokoh masyarakat, privasinya pasti akan terganggu. Baik. Karena itu Rasulullah SAW memberikan arahan, kalaupun terjadi ketegangan dalam rumah, jangan sampai keluar. Artinya beritanya jangan sampai keluar. Nah, berita jangan sampai keluar itu mencakup yang paling dekat dengan kita adalah orang tua, anak. Sehingga jangan sampai mereka tahu. Cukup jadi masalah berdua saja, sehingga tidak perlu anak itu tahu, tidak perlu orang tua itu tahu, saudara tahu, apalagi sampai yang lain tahu. Semakin bisa merahasiakan masalah, semakin bagus. Karena itu jamaah, ada masalah yang terjadi pada manusia yang tingkatannya paling tinggi, masalah keluarga. Yang jawab siapa? Allah. Masalahnya siapa itu? Rasulullah SAW. Sekalipun beliau seorang nabi, tidak lepas dari masalah keluarga. Dan ada banyak ayat dalam Al-Quran bercerita tentang masalah keluarga Nabi SAW. Sampai ada ayat yang disebut oleh para ulama dengan ayatul itab, ayat yang berisi teguran. Ayat yang berisi teguran untuk Nabi SAW ada beberapa, seperti abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, itu ayat teguran. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, beliau ditegur oleh Allah karena tidak mau minum madu. Allah tegur dan Allah turunkan surat At-Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu? Karena beliau bersumpah tidak akan minum madu. Dan masih banyak yang lainnya. Pada posisi ini Rasulullah SAW ketika punya masalah, Al-Quran yang memberi jawaban untuk jadi peringatan bagi umatnya sedunia sampai akhir zaman. Karena masalah orang yang terkenal nanti berimbas kepada yang lain. Nabinya SAW, maka Allah yang ngasih solusi. Ketika ada masalah dengan Aisyah radhiyallahu anha, Allah turunkan surat An-Nur yang menjelaskan tentang duduk masalahnya dan Allah putihkan nama Aisyah. Seperti itu contoh. Karena sudah terlanjur keluar. Tapi masalah yang sifatnya intern di dalam dan orang lain belum tahu, dirahasiakan. Anda usahakan untuk merahasiakan itu. Jangan sampai kalaupun tegang dengan antara suami istri, jangan sampai di depan anak-anak. Bapak-bapak memarahi istri jangan di depan anak-anak. Ibu kalau lagi memarahi suaminya jangan di depan anak-anak. Terus marahnya di mana Pak? Kalau nggak di depan anak-anak, ya di tempat yang tidak ada anak-anak. Di mana kira-kira? Di kamar mandi. Misalnya di kamar berdua, sehingga anak-anak tidak ada. Insya Allah lebih aman. Wallah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan juga ada fenomena kebalikannya. Ada juga orang tua itu yang bermuda-muda atau memang sering berlaku mesra di depan anak atau bersikap romantis di depan anak. Apakah itu ada dampak kepada anak-anak? Apakah itu dampak positif atau negatif untuk anak-anak? Baik, sebelum kita bicara masalah dampak, kita perlu bicara dulu masalah hukum. Memang yang namanya interaksi suami istri itu bertingkat. Ada interaksi yang paling intim, dan bagian ini Nabi SAW mengharamkan untuk bercerita kepada siapapun. Hingga satu ketika beliau pernah
mendatangi sekumpulan para sahabat. Sahabat laki-laki kumpul dengan yang laki-laki, yang perempuan kumpul dengan yang perempuan. Lalu Rasulullah SAW masih peringatan. Apakah mereka di malam hari melakukan hubungan badan, lalu mereka cerita kepada yang lain? Ada sahabat yang bisiki, betul ya Rasulullah, fa innahum yaf'aluna dzalik. Si laki-laki itu melakukan seperti itu, yang wanita juga sama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mathaluhum kamathali syaitan yulqi syaitana wan nasu yanzurun. Perumpamaan orang seperti itu, yang dia melakukan hubungan badan di tempat rahasia, lalu kemudian dia ceritakan kepada orang lain pengalaman ranjang dia, bagaimana peristiwa dia ketika bersama istrinya atau bersama suaminya, seperti setan jantan ketemu setan betina, lalu melakukan hubungan badan, dilihat banyak orang. Ya kayak ayam jantan sama ayam betina. Dan teman-temannya ikut nonton. Betapa memalukannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ulaika syirarun nas. Itu manusia yang paling buruk. Dan yang kedua, ada tahapan kemesraan yang itu hanya boleh disaksikan oleh mereka berdua, yang lain nggak boleh. Misalnya kemesraan sampai pada tingkatan, mohon maaf, ciuman misalnya, atau berpelukan mesra. Dan ini jangan sampai di depan anak-anak. Yang ketiga, ada kemesraan yang bisa ditambahkan di hadapan anak-anak, dan ada kemesraan yang bisa ditambahkan di depan orang lain. Jadi masing-masing tolong pahami posisi ini. Dan itu diatur oleh norma. Rasa malu itulah yang mengikat dirinya, sehingga dia harus bisa mendudukkan, di sini saya punya rasa malu, saya boleh melakukan apa. Kalau orang sudah nggak punya rasa malu, lepas itu. Ikatan dia nggak ada. Manusia diikat dengan adanya rasa malu. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Di antara nasihat yang didapatkan dari seseorang, dari pesan para nabi yang pernah, lebih privasi, tidak harus melakukan ini di depan anak-anak. Maka orang tua yang masih menghargai anak, salah satunya adalah dia masih punya perasaan merasa malu kepada anak. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Nek ra duwe izin sakarepmu. Kalau kamu tidak punya rasa malu, terserah sesukamu. Tapi kalau dia masih punya rasa malu, dia malu, ini dilakukan di depan anaknya. Kalaupun menampakkan kemesraan, tampakkan sewajarnya, sesuai dengan norma yang berlaku, ini boleh di hadapan anak, ini nggak boleh. Anda harus bisa memisahkan antara mana yang boleh dan tidak boleh. Allah.